slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Definisi tindak pidana percobaan. Forging dalam konteks hukum pidana berarti percobaan. Percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu. Atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang. Orang yang hendak dibunuh tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Teori-teori percobaan. Apa sih alasan percobaan dipidana? Ada beberapa teori mengenai dasar pemidanaan percobaan ini. Yang pertama, yaitu teori subjektif. Teori ini mengatakan bahwa dasar patut dipidananya percobaan adalah karena sikap batin atau watak berbahaya dari pelaku. Niatnya harus ternyatakan dari kelakuannya yang juga merupakan pernyataan keberbahayaan dari si pelaku. Salah satu penganut teori ini ialah Van Hammel. Menurut Van Hammel, teori ini sesuai dengan hukum pidana yang lebih baru, yang bertujuan memberantas kejahatan sampai akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat. Yang kedua, teori objektif. Sebaliknya, teori objektif mengatakan bahwa dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori objektif formil dan teori objektif material. Teori objektif formil menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum. Sedangkan teori objektif material menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan terhadap benda hukum. Yang terakhir, teori campuran. Dalam teori ini, dipidananya percobaan dilihat dari dua sisi, yaitu sikap batin pelaku yang berbahaya atau subjektif dan perbuatannya yang berbahaya atau objektif. Pelaksanaan dari teori ini tidaklah mudah, karena lebih cenderung memihak pada teori subjektif. Menurut Profesor Mulyatno, rumusan delik percobaan dalam pasal 53 KUHP mengandung dua inti, yaitu niat melakukan kejahatan dan kejahatan yang mulai dilaksanakan tetapi tidak selesai. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa memilih antara teori subjektif atau teori objektif tidak mungkin, karena hal itu akan menyimpang dari dua inti delik percobaan, yaitu ukurannya harus mencakup kedua kriteria, yaitu teori objektif dan subjektif. Beliau juga menyatakan apabila digunakan secara murni, teori objektif dan subjektif akan menyebabkan ketidakadilan. Dasar-dasar percobaan dalam KUHP lama. Pasal 53 KUHP, pasal ini mengatur tentang unsur-unsur percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana hanya dapat dipidana jika memenuhi syarat. Yang pertama, pelaksana tindak pidana tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Artinya, pelaku harus sudah melakukan upaya nyata untuk melakukan tindak pidana, namun gagal karena faktor di luar kendalinya. Yang kedua, adanya niat untuk melakukan tindak pidana. Niat ini harus dibuktikan dengan adanya tindakan nyata yang menunjukkan bahwa pelaku memang ingin melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, pasal 54 KUHP, pasal ini mengatur tentang jenis tindak pidana yang dapat dikenai hukuman percobaan. Hukum pidana hanya dapat diterapkan pada percobaan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan, bukan pelanggaran. Percobaan terhadap pelanggaran tindak pidana, hukuman untuk percobaan tindak pidana, pasal 53 ayat 2 dan ayat 3. KUHP mengatur tentang hukuman bagi percobaan melakukan kejahatan. Hukuman maksimum bagi percobaan tindak pidana
adalah sepertiga dari hukuman maksimum untuk tindak pidana yang dimaksud. Jika tindak pidana diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka hukuman untuk percobaannya adalah penjara selama 15 tahun. Dasar hukum percobaan dalam KUHP baru, pasal 17 mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana syarat-syaratnya dan pidana yang dijatuhkan. Pasal 18 mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana yang tidak dipidana, yaitu jika pelaku menghentikan perbuatannya secara sukarela atau mencegah tercapainya tujuan perbuatan. Pasal 19 mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda yang tidak dipidana. Adapun unsur-unsur atau syarat-syarat percobaan tindak pidana. Pada pasal 53 KUHP diterjemahkan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Adapun syarat-syarat percobaan adalah yang pertama, niat atau kehendak dari pelaku. Yang kedua, permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata di luar kehendak pelaku. Fenomen dalam hal ini diterjemahkan dengan kata niat, atau sama saja dengan kata kehendak. Ketiga syarat di atas haruslah terbukti terhadap adanya suatu perbuatan yang dianggap percobaan dengan perkataan lain, bahwa dianggap ada percobaan apabila memenuhi ketiga syarat di atas. Ada niat seseorang untuk melakukan kejahatan di mana niat tersebut sudah terwujud dalam suatu permulaan, pelaksanaan, dan perbuatan yang dilakukan untuk itu tidak selesai semata-mata, bukan kehendak atau niat pelaku. Bentuk-bentuk percobaan. Bentuk-bentuk percobaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, percobaan selesai, yang artinya melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah dilakukan sangat relatif jauh sama seperti tindak pidana selesai, namun dikarenakan suatu hal tindak pidana itu tidak terjadi atau terwujud. Contohnya, A tidak senang dengan B dan ingin membunuhnya dengan senjata laras panjang. A melepaskan tembakan ke arah B mengenai perutnya, saat itu juga B dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya masih tertolong. A telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap B dan merupakan percobaan yang selesai. Dilanjutkan, yang kedua, ada percobaan terhenti atau terlarang, yang artinya percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya tindak pidana tersebut karena adanya penghalang dari luar atau karena faktor ketidakmungkinan tindak pidana itu diselesaikan. Contohnya, A dengan sebilah pisau tertusuk hendak menusuk B di bagian perut, namun karena B pandai bela diri berhasil menendang tangan A hingga pisau terjatuh. A telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap B, namun percobaan tersebut terhenti. Yang ketiga ada percobaan berkualifikasi, yang artinya percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada dituju. Contohnya, pelaku hendak membunuh korban dengan cara menikam pakai sabit, karena mendapatkan perlawanan dari korban, maka korban hanya menderita luka di tangannya. Niat membunuh dari pelaku tidak selesai, tapi muncul akibat lain yang tidak dikehendaki pelaku, yaitu luka pada korban. Tindak pidana tidak sempurna. Tindak pidana tidak sempurna adalah suatu perbuatan yang telah dimulai pelaksanaannya dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana tertentu, namun karena suatu hal di luar kehendak pelaku, perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pelaku sudah memiliki niat jahat dan memulai tindakan untuk mewujudkan niatnya, tetapi karena suatu halangan atau gangguan, tindakan tersebut terhenti sebelum mencapai tujuan akhir. Tidak sempurnanya percobaan dapat disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama adalah alat yang tidak sempurna, dan yang kedua mungkin karena tujuan percobaannya yang tidak sempurna. Contoh kasus Pogi. Seorang pria bernama Andi niat untuk membunuh Budi karena dendam pribadi. Ia sudah merencanakan aksinya dan membawa pisau untuk melancarkan niatnya. Suatu malam, Andi menyerang Budi dengan pisau, namun sebelum berhasil menusuknya dengan fatal, Budi berhasil menangkis serangan tersebut dan lari meminta bantuan. Andi pun tidak berhasil melakukan pembunuhan karena tindakannya terganggu oleh perlawanan Budi dan kedatangan warga sekitar yang menolong. Hasil dari analisisnya adalah yang pertama, ada niat atau mens rea, berarti Andi memiliki niat untuk membunuh Budi. Yang kedua, ada tindakan atau actus reus, artinya Andi sudah melakukan tindakan untuk melaksanakan niatnya, yaitu menyerang Budi dengan pisau. Dan yang ketiga, yaitu tidak selesai karena sebab-sebab luar, maksudnya adalah pembunuhan tidak berhasil karena Budi melawan dan berhasil kabur.
Lanjut masa hukumannya, dalam pasal 53 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana dihukum sebagai berikut. Yang pertama, jika kejahatan yang dicoba itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman percobaannya adalah penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, jika kejahatan yang dicoba diancam dengan hukuman sementara, maka pidana untuk pogging dikurangi sepertiga dari hukuman maksimal yang diancamkan untuk kejahatan tersebut. Untuk pembunuhan yang berhasil atau tanpa rencana sesuai pasal 338 KUHP, hukumannya adalah penjara maksimal 15 tahun. Untuk pembunuhan yang berhasil tanpa rencana sesuai pasal 338 KUHP, hukumannya adalah penjara maksimal 15 tahun. Jika percobaan pembunuhan seperti pada kasus Andi, maka masa hukumannya adalah maksimal 10 tahun, penjara 2 atau 3 dari hukuman maksimal. Nah, rangkuman hukuman di atas bahwa dalam kasus Andi yang melakukan percobaan pembunuhan atau pogging, ancaman hukumannya maksimal adalah 10 tahun penjara sesuai pengurangan hukuman yang berlaku bagi tindakan percobaan kejahatan.